Hai kawan-kawan, selamat datang di channel ini. Topik yang akan kita bahas untuk kali ini adalah film. Sebelumnya, pasti ada yang bertanya, apa itu film? Film, dalam konteks biologi, biasanya merujuk pada tingkatan taksonomi tertinggi dalam klasifikasi organisme yang berada di bawah kerajaan dan di atas kelas. Film mengelompokkan organisme berdasarkan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh anggotanya. Sekarang, mari kita telusuri contoh-contoh film. Divisi ketiga yang kita akan bahas adalah spermatofita. Ciri khas umumnya adalah menghasilkan biji sebagai struktur reproduksi utama. Biji terdiri dari embrio yang sudah berkembang, endosperma, cadangan makanan, dan kulit biji yang melindungi embrio. Seperti pteridofita, spermatofita juga memiliki sistem vaskular untuk mengangkut nutrisi dan air, namun sudah jauh lebih sempurna. Spermatofita digolongkan menjadi dua kelompok tumbuhan berdasarkan bijinya, yaitu gymnospermae dan angiospermae. Dan mikroorganisme selanjutnya, yaitu protista. Tidak seperti monera, protista bersifat eukariotik, yaitu inti selnya terbungkus oleh membran inti. Organisme dalam kingdom protista dapat ditemukan di berbagai lingkungan, baik di darat maupun di air, termasuk air tawar, air laut, dan tanah. Protista memiliki peran penting dalam ekosistem, baik sebagai produsen primer, konsumen, atau decomposer, dan banyak yang menjadi makanan bagi organisme lain. Sebagian besar protista merupakan organisme uniseluler, tetapi ada juga yang bersel banyak dan membentuk koloni atau filamen. Ada dua golongan protista, protista yang menyerupai hewan atau protozoa dan protista yang menyerupai tumbuhan atau alga. Ada dua cara makhluk autotrof menghasilkan makanannya, ada yang dengan fotosintesis dan ada juga yang melakukan kemosintesis. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan sendiri menggunakan cahaya, terutama cahaya matahari. Contoh makhluk hidup yang melakukan fotosintesis adalah alga dan tumbuhan. Sementara kemosintesis adalah pembuatan makanan sendiri melalui reaksi kimia. Hal ini dikarenakan ada beberapa makhluk hidup tertentu yang hidup di daerah yang tidak terjangkau matahari, seperti laut dalam dan goa. Contoh makhluk hidup yang melakukan kemosintesis adalah snotid, mikroorganisme yang membentuk lendir yang hidup di goa. Penasaran dengan bagaimana proses tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis? Simak video ini sampai selesai. Sebelum memasak, hal pertama yang pasti kita lakukan adalah mencari bahan makanan. Terus apa saja bahan untuk fotosintesis? Ada dua perantara pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengumpulkan bahan makanannya, yaitu melalui akar dan stomata pada daun. Stomata, bagian yang menyerupai mulut pada daun, memiliki fungsi untuk menyerap karbon dioksida di sekitar akar, bagian terbawah tumbuhan yang biasanya terhubung oleh tanah, mengumpulkan air dan unsur hara untuk dikirim ke daun. Nah, bahannya sudah terkumpul, saatnya memasak. Bentuk dari adaptasi ini bisa berupa adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi. Bentuk adaptasi ini melibatkan perubahan pada struktur fisik atau morfologi hewan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contoh dari jenis adaptasi ini bisa diamati dari keanekaragaman bentuk paruh burung yang memiliki bentuk berbeda untuk menyesuaikan dengan apa yang mereka makan. Misal, burung elang memiliki paruh bengkok dan tajam yang digunakan untuk merobek daging. Sementara burung kolibri memiliki paruh yang runcing dan ramping yang berguna untuk menyedot nektar pada bunga. Contoh lain dari adaptasi morfologi adalah belalai pada gajah yang dapat digunakan untuk mengambil benda, kaki depan belalang, sembah yang berbentuk celurit yang digunakan untuk menyergap mangsa, dan ekor berduri stegosaurus. Pada ujung Cretaceous, herbivora memiliki pertahanan yang tangguh. Misalnya Triceratops yang memiliki tanduk 3, dan Ankylosaurus, dinosaurus berperisai dengan ekor gada. Pertahanan ini bukan tanpa sebab, karena mereka harus berhadapan dengan predator terkuat di bumi.
tidak lain tidak bukan adalah Tyrannosaurus Rex atau T-Rex. Pada saat dipanaskan, atom-atom benda akan bergetar semakin cepat. Getaran atom-atom tersebut akan membuat atom-atom menjadi saling berjauhan satu sama lain. Akibatnya, terjadilah pamuaian. Namun, apa jadinya jika satu benda dipanaskan berlebihan? Air akan menempati ruang dan akan mengikuti bentuk wadah. Air juga dapat melarutkan beberapa zat. Dan terakhir, seperti benda-benda lainnya, air dapat berubah wujud. Perubahan wujud ini memiliki peran yang vital dalam lingkungan. Di alam, terjadilah peristiwa yang disebut dengan siklus air, yang terdiri dari beberapa proses perubahan wujud air. Siklus air ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya, termosfer. Lapisan atmosfer ini berada di ketinggian 600 km dan memiliki suhu 2400 derajat Celcius. Tapi anehnya, panasnya tidak terasa. Jenis batuan pertama yang kita akan bahas adalah batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma. Magma ini kemudian mendingin dan mengeras. Di bumi ada lebih dari 700 jenis batuan beku yang telah berhasil diidentifikasi. Sebagian besar batuan-batuan ini terbentuk di bawah permukaan bumi. Batuan-batuan beku ini dikelompokkan lagi berdasarkan letak pembentukannya dan juga berdasarkan teksturnya. Berdasarkan letak pembentukannya, batuan beku dibagi menjadi 3. Batuan beku terbentuk di dalam permukaan bumi disebut batuan beku dalam. Sedangkan batuan beku yang terbentuk di tengah perjalanan magma disebut batuan beku korok. Lalu ada juga batuan beku yang sudah terbentuk jika sudah berada di atas permukaan bumi, yaitu batuan beku luar. Pembentukan listrik berawal dari siklus air. Di saat terjadinya proses evaporasi dan kondensasi, terjadilah benturan dan gesekan antara butiran-butiran air dengan awan-awan lain yang bergerak ke atas. Benturan tersebut mengakibatkan gesekan, di mana pada saat gesekan berlangsung, elektron pun terlepas. Elektron yang terlepas akan terkumpul di bagian bawah awan dan bermuatan negatif. Sedang bagian atas awan akan menjadi bermuatan positif karena kehilangan elektron. Dan jika perbedaan muatan semakin besar, maka akan jadi area listrik yang sangat kuat yang berjumlah 10.000 volt. Listrik ini dapat memecah udara di sekitar. Jadi, planet-planet di tata surya digolongkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu planet terestrial dan planet jovian. Planet terestrial adalah sekelompok planet yang memiliki sifat serupa planet bumi, termasuk bumi itu sendiri. Bahan penyusun planet terestrial adalah batu atau mineral-mineral lain. Planet terestrial juga disebut dengan planet dalam karena orbitnya berada di
dalam posisi sabuk asteroid dan posisinya lebih dekat ke matahari. Kelompok planet ini juga disebut sebagai planet inferior karena massa mereka cenderung lebih kecil dibandingkan planet Jovian. Sementara planet Jovian adalah planet-planet yang memiliki sifat yang serupa dengan planet Jupiter. Bahan penyusun planet-planet ini adalah gas. Kelompok planet ini juga disebut dengan exterior planet atau planet luar karena letak posisinya di luar sabuk asteroid. Selain itu, planet-planet ini juga disebut dengan superior planet. Lalu kita beralih ke hewan terbesar di Sumatera. Itu gajah Sumatera. Gajah Asia dapat dibedakan dengan gajah yang di Afrika dengan telinganya yang lebih kecil sehingga dahinya terlihat lebih besar setara dengan kepintarannya. Telinga yang panjang biasanya digunakan untuk mengambil makanan.